Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Nah, hari ini kita belajar upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu materi di tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, muatan IP. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan ini dilakukan karena pada saat Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa asing ingin kembali menjajah Indonesia. Oleh sebab itu, dilakukan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Ada apa saja upaya yang dilakukan? Nah, di sini upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan ada perjuangan fisik dan ada perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik adalah perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia dengan cara mengangkat senjata untuk mengusir bangsa asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Sedangkan perjuangan diplomatis adalah perjuangan yang dilakukan melalui perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dengan bangsa asing. Lalu, perjuangan fisik apa saja sih yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan? Nah, ada pertempuran 5 hari di Semarang, ada pertempuran Medan Area, terus ada pertempuran Bandung Lautan Api, ada pertempuran Ambarawa, dan ada pertempuran 10 November di Surabaya. Nah, pertempuran-pertempuran ini dilakukan oleh para pejuang dan para pahlawan pada saat itu. Kenapa dilakukan ya? Yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang pertama, pertempuran 5 hari di Semarang. Kapan sih terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang? Pertempuran 5 hari di Semarang ini terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Apa penyebab terjadinya pertempuran ini? Nah, sebelum menjelaskan penyebabnya ini adalah Dr. Karyadi, yaitu dokter ini merupakan salah satu pahlawan tokoh yang ada pada pertempuran 5 hari di Semarang yang telah gugur oleh tentara Belanda. Jadi, pada Oktober 1945, pasukan Jepang yang masih di Semarang ingin membebaskan orang-orangnya yang masih ditahan. Jadi, pada saat itu masih ada orang Jepang yang ditahan di Semarang oleh Indonesia. Nah, saat Jepang ingin membebaskan tawanan tersebut, beredar isu Jepang telah meracuni sumber air minum di daerah Candi Semarang. Nah, oleh sebab itu, Dr. Karyadi memeriksakan sumber air tersebut, tapi gugur oleh tentara Jepang, sehingga memicu kemarahan rakyat. Pertempuran ini dipimpin oleh Mayor Kido, sehingga karena perjuangan Dr. Karyadi yang berani merelakan nyawanya, maka namanya Dr. Karyadi ini diabadikan menjadi nama rumah sakit di Semarang. Lalu yang kedua, pertempuran Medan Area. Pasti terjadinya di kota Medan ya. Kapan sih terjadinya pertempuran Medan Area? Pertempuran Medan Area ini terjadi pada tanggal 1 Desember 1945. Penyebabnya apa, Bu? Penyebabnya adalah pasukan Inggris yang dipimpin Brigadir Jenderal Kelly mendarat di Medan pada 9 Oktober 1945 bersama tentara Belanda, atau waktu itu disebutannya adalah NIKA. Mereka datang ini adalah untuk membebaskan tentara Belanda yang ditawan oleh tentara Jepang. Sehingga pada tanggal 13 Oktober 1945, seorang anggota tentara Belanda ini menginjak bendera merah putih, sehingga hal ini menyebabkan pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara Belanda. Nah, saat terjadi pertempuran pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, atau batas resmi daerah Medan. Ketika sekutu menetapkan secara resmi sepihak batas kekuasaan mereka, akibatnya terjadilah pertempuran yang disebut pertempuran Medan Area. Lalu selanjutnya pertempuran Bandung Lautan Api. Nah, ini terjadi di kota Bandung.
Bagaimana terjadinya? Pertempuran Bandung Lautan Api ini terjadi berawal saat tentara sekutu bersama tentara Jepang memasuki kota Bandung pada bulan Oktober 1945. Ini dilakukan untuk memberikan peringatan kepada para pemuda untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tangan Jepang, tetapi peringatan tersebut tidak dituruti, sehingga terjadilah pertempuran. Nah, ketika saat terjadi pertempuran, sekutu berhasil menduduki Bandung bagian utara dan merebut kantor-kantor pemerintahan. Nah, Bandung sudah dikuasai nih, Bandung bagian utara, oleh sekutu, sehingga pada tanggal 23 Maret 1946 sekutu kembali memberikan peringatan yang kedua kepada rakyat untuk mengosongkan Bandung bagian selatan. Demi keselamatan rakyat dan kepentingan politik, pada saat itu para pejuang yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution mematuhi peringatan tersebut. Namun sebelum menyerahkan Bandung bagian selatan, wilayah tersebut di bumi hanguskan oleh para pejuang. Nah, di sini ada tokoh Muhammad Toha yang berhasil meledakkan gedung senjata. Nah, ini merupakan tokoh perjuang pada saat itu untuk pertempuran Bandung Lautan Api, tentunya dibantu oleh rakyat. Selanjutnya ada pertempuran Ambarawa. Kapan terjadinya pertempuran Ambarawa ini? Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Apa penyebab terjadinya pertempuran ini? Nah, terjadi pada saat pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Bethel pada 20 Oktober 1945 dengan tujuan untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa. Tapi pasukan sekutu ini disusupi tentara Belanda. Mereka membebaskan dan memberikan senjata kepada tentara Belanda yang ditawan oleh Jepang. Karena dipersenjatai, akibatnya terjadilah pertempuran pada 20 November 1945. Dalam pertempuran itu telah gugur Kolonel Isdiman pada tanggal 26 November 1945. Lalu Kolonel Sudirman menggantikan Letnan Kolonel Isdiman dalam memimpin pertempuran bersama Tentara Keamanan Rakyat. Sehingga pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945 terjadilah pertempuran sengit yang disebut Palagan Ambarawa. Berkat taktik gerilya Kolonel Sudirman, tentara sekutu akhirnya dapat diusir dari Ambarawa. Selanjutnya pertempuran 10 November di Surabaya. Nah, pertempuran di Surabaya ini terjadi pada tanggal 10 November 1945. Penyebabnya terjadi saat tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi datang ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Nah, pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak fisik antara pemuda Indonesia dan pasukan Inggris. Nah, pada pertempuran ini pasukan Inggris mundur karena terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi. Sehingga pada tanggal 9 November Inggris menjatuhkan ultimatum berisi semua pimpinan dan rakyat yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak Indonesia, sehingga pada tanggal 10 November terjadi pertempuran dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Nah, ini ada tokoh pahlawan. Pada saat itu, Bung Tomo mengorbankan semangat rakyat Surabaya melalui siaran radio. Bung Tomo memberitahu kepada rakyat kita harus berjuang, jangan pernah menyerah.